Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin tanggal 11 November 2024, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru, anugerah Tuhan. Kami bersyukur sebelum kami beraktivitas, kami boleh menerima sabda Tuhan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan November, tepatnya tanggal 10 November, kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Kita mengingat tokoh-tokoh bangsa yang berjuang melawan penjajah dan mereka berperan besar dalam kemerdekaan negara kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani membela kebenaran. Ini tidak berarti seorang yang disebut pahlawan memiliki badan yang besar dan kuat, namun lebih menunjuk pada sikap atau kemampuan dan keberanian bertindak dengan alasan yang benar. Banyak orang yang mungkin menjadi pahlawan bagi kita, sekalipun badan mereka kecil dan tampak lemah. Namun mereka memiliki semangat dan tekad yang besar. Orang-orang seperti ini mengagumkan kita dan kita termotivasi untuk menirunya. Dapatkah kita menjadi seorang pahlawan? Kitab Amsal pasal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, kata pahlawan diganti menjadi pejuang. Siapakah pahlawan yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini? Orang yang sabar, itulah seorang pahlawan. Bahkan ia melebihi seorang pahlawan. Sesungguhnya orang sabar adalah orang yang kuat, yang berani. Siapa musuh yang harus dihadapi dan dikalahkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Diri sendiri adalah musuh terbesar kita, yakni egoisme kita, ambisi kita, kemarahan kita, nafsu ingin menang, dan lain sebagainya. Sabar berarti dapat mengalah, menguasai diri, dan mengendalikan amarah, dan itu bukan hal yang mudah. Kita pasti pernah marah pada orang yang merendahkan kita, orang yang merugikan kita, dan yang berbuat jahat kepada kita. Karena kita tidak dapat menerima ejekan dan perlakuan tidak baik pada kita, maka kita lampiaskan kemarahan kita pada orang tersebut. Kita tidak sanggup menahan diri untuk sabar, tetap tenang, dan tidak marah. Mungkin kita juga pernah melakukan tindakan keliru dan bodoh yang disebabkan oleh ketidaksabaran kita. Tanpa tahu keadaan yang sebenarnya, kita seringkali menilai dan menghakimi seseorang yang akhirnya terbukti hal itu tidak benar dan yang membuat kita malu dan menyesal. Kesabaran membuat orang sanggup untuk menahan kekuatan yang destruktif atau merusak dan mengarahkannya pada tindakan yang positif. Orang yang sabar adalah orang yang kuat, dan orang yang kuat bukanlah orang yang dapat melakukan segalanya. Orang yang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang sanggup melakukan segalanya, namun ia tidak melakukannya. Ia tahu apa yang benar dan yang harus dilakukannya. Dan orang seperti itu digambarkan melebihi orang yang merebut kota. Dapatkah kita menjadi seorang pahlawan dalam kehidupan ini? Di keluarga, kita adalah seorang pahlawan, yakni ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga yang sejahtera. Kita menjadi pahlawan di mata anak-anak,
kita melindungi semua anggota keluarga dan menyingkirkan musuh-musuh kehidupan, kelaparan, kebodohan, pertengkaran, dan segala hal yang merusak kebahagiaan keluarga. Lebih dari itu, kita perlu menjadikan diri kita seorang pahlawan, yakni orang yang sabar, yang dapat mengendalikan diri, yang berperilaku santun, tidak mudah marah, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak terkontrol. Menjadi orang yang sabar memang bukan hal yang mudah. Namun, dengan kemauan yang kuat, dengan latihan yang tiada henti, sambil berdoa mohon pertolongan Tuhan, kita akan terus bertumbuh menjadi orang yang sabar, yang berjuang terus sebagai seorang pahlawan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dan tolong kami untuk terus berusaha menjadi seorang pahlawan yang sabar, yang lebih dari menguasai kota. Berkati hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan memberkati kita.